pola pikir yang disampaikan oleh sepihak oleh pengacaranya, bahkan oleh Nikita Mirzani. Tapi begini, kita analogikan dengan umpan ayam. Pemirsa Cek Kabar Online, apa kabar? Selamat menyaksikan tayangan Cek Kabar Online. Bang, pandangan dikit bang soal kemarin kita sudah disidangkan soal laporan Raja Gadis. Ada 3 pasal sih bang, cuman dugaan pasal pemerasan itu digeser dengan pasal yang lain. Nah, abang melihatnya dari sisi itu sendiri gimana sih bang? Siapa yang menggeser pasal pemerasan ke pasal yang lain? Nah, kemarin juga perdebatannya di sini. Oh ya, jadi gini. Jadi pasal ini kan tetap pasal pemerasan. Kemudian TPPU-nya juga ada kan? Ada. Apalagi pasal penyemaran Undang-Undang ITE ya kan? Iya, Undang-Undang penyemaran nama baik kan itu ada. Itu tetap pasal yang dituduhkan kepada seorang Nikita Mirzani gitu. Jadi nggak ada pergeseran pasal. Kan sudah P21 sudah sidang juga kan? Sama-sama melihat pasalnya itu. Jadi memang itulah pasalnya. Jadi itu sidang mulai pertama, mungkin kedua, nanti pemeriksaan saksi-saksi gitu. Nah, dinamika dalam persidangan bisa terjadi apa saja. Yang jelas masih dalam koridor yang bisa diterima dalam pengadilan yang resmi gitu. Kemarin itu ya. Gitu. Mungkin ada teguran-teguran dikit itu biasa. Majelis hakim menegur saksi, majelis hakim menegur pengunjung, bahkan majelis hakim menegur terdakwa itu biasa. Majelis hakim menegur jaksa, menegur pengacara juga itu biasa. Tapi kata biasa itu banyak netizen bertanya bang, dan juga banyak pro kontra soal pakaian seorang Nikita Mirzani yang kita anggap super model banget bang. Nah bang juga melihat dari sisi itu hal pantas gitu bang. Ya begini, kebutuhan berpakaian itu di dalam penjara, kemudian kebutuhan berpakaian di dalam persidangan itu memang diserahkan mutlak kepada si tersangka atau yang didakwa. Yang jelas kebutuhan berpakaian itu harus sopan santun, kemudian rapi, kemudian tidak melakukan berpakaian yang melanggar etika bisa, tapi jangan melanggar etika, normatif moral masyarakat. Jadi rasanya Nikita Mirzani sudah berpakaian yang sepantasnya begitu. Apakah pakaiannya mahal atau pakaiannya murah itu relatif gitu. Jadi Nikita Mirzani sudah berpakaian sepantasnya sebagai orang yang sopan santun dalam berpakaian. Yang menarik bang, dalam persidangan juga ada pro kontra, namun di dalam luar sidang, dalam arti kata keluar dari persidangan juga Nikita Mirzani juga ingin mengomentari karena dia merasa selama 3 bulan tidak ada komentar, dan akhirnya dia berkomentar ke JPU untuk mengomentari di media. Ya. Kata didorong SOP JPU itu dijelas nih. Itu kan sifatnya kan dadakan ya, jadi sifatnya konsidental, jadi ya apa saja bisa terjadi dalam persidangan yang dimana dia adalah seorang public figure juga. Yang jelas seorang Nikita Mirzani selalu menimbulkan pro dan kontra, karena setiap ada seorang public figure yang kemudian punya fans, pasti ada yang pro, ada juga para hater pembenci, jadi itu biasa, pro dan kontra itu biasa, baik di dalam persidangan maupun di luar persidangan. Jadi kemudian ketika seorang Nikita Mirzani kabarnya dorong-dorongan dengan jaksa, itu juga persoalan biasa karena memang jalannya sempit gitu. Wartawannya banyak, jalannya sempit, pengawalnya juga banyak. Nah, akhirnya kan terjadi desak-desakan. Itu biasa kayak kita mau nonton film yang rame banget itu, penontonnya desak-desakan lah kita kan, itu biasa dorong-dorongan. Tapi kan komentar juga dari mulut dia keluar bahwa dia bukan koruptor atau korupsi. Iya, memang Nikita Mirzani bukan koruptor. Gak ada yang bilang dia sebagai koruptor, tapi Nikita Mirzani diduga melakukan tindak pidana pemerasan. Jadi bukan koruptor, tapi diduga melakukan tindak pidana pemerasan. Itu hanya analoginya seorang Nikita Mirzani. Loh, saya kan bukan koruptor juga. Nah, dia mencoba membandingkan antara dirinya yang bukan seorang koruptor. Ini saya bukan koruptor lah gini-gini. Yang koruptor ini yang lebih jahat sebenarnya, itu bandingannya. Namun juga ada komentar yang masuk di hati dia membuka selai kertas untuk petisi atau minta keringanan atau minta pendapat soal hukum ke Presiden Prabowo. Nah, ya nggak ada korelasinya. Seorang presiden adalah lembaga eksekutif ya, jadi nggak ada kaitannya seorang presiden dimintai pendapat hukum. Yang dimintai pendapat hukum kan bukan presiden. Pendapat hukum itu sejauh-jauhnya adalah kepada lembaga bantuan hukum kejaksaan, kepada lembaga bantuan hukum kepengacaraan, kepada bantuan hukum atau informasi hukum dari Mahkamah Agung itu, atau dari pengadilan bisa dimintain pendapat hukum ya, tapi sifatnya dalam konteks yang internal banget gitu kan. Tapi kalau untuk seorang presiden tidak, karena presiden adalah lembaga eksekutif gitu. Tapi kan juga rakyat Indonesia juga bang, dan
presiden juga kan juga naungan atau lembaga tertinggi atau orang Ya, nanti kalau semua orang Indonesia minta pendapat hukum kepada presiden, presidennya nanti buru-buru turun, capek kan gitu. Makanya dihalangilah itu. Gitu. Jadi tidak ada itu permintaan pendapat hukum kepada presiden. Kecuali minta amnesti atau minta abolisi kepada presiden karena itu koridornya presiden sebagai lembaga eksekutif. Tapi kalau untuk minta pendapat hukum yang bisa aja mintalah sama pengacaranya, kan ada pengacaranya juga. Bang, balik ke materi pandangan Abang sebagai praktisi hukum melihat perkara yang sudah masuk ke persidangan perdana ini gimana sih Bang? Karena kan konteksnya dari PH-nya Nikita Mirzani ini nggak ada kata pemerasan, orang jadi kasih. Ya, begini. Itu kan pola pikir yang disampaikan oleh sepihak oleh pengacaranya, bahkan oleh Nikita Mirzani. Tapi begini, kita analogikan dengan umpan ayam. Ada orang ya, ada ayam di luaran, ada orang bikin umpan, taruh beras sama tali. Kan dia nggak minta tuh si ayam datang. Ayamnya datang karena ada umpan. Datanglah tuh ayam, ya dijerat lah begitu. Itu yang sedang terjadi. Analoginya sederhana itu. Jadi, oh saya dikasih, iya, tapi sebelum dikasih kan ada yang namanya umpan-umpanan kan gitu. Siapa yang umpan-umpanan nanti kan dilihat dalam persidangan, dalam kasusnya kita bersama gitu. Jadi ada umpan, tapi memang nggak minta. Kan umpannya datang. Nah itu jadi karena ada umpan, datanglah si yang mau ditangkap ini, ya kan, yang mau dijerat ini kan, mau dipersidangan kan gitu kan, tanpa dimintai, ayo kita peras gitu. Jadi sifatnya umpan pasif gitu. Umpan pasif itu kalau dalam sepak bola apa tuh ya, kita nggak tahu, soalnya jarang nonton ya. Tapi kalau umpan ayam kita tahu tuh, namanya umpan pasif. Ada ayam lagi lepas, ada tali diikat, taruh berasnya, ayamnya datang sini, nah gitu. Itu namanya umpan pasif. Intinya mau bilang apa umpan, dia itu mengajarkan, tapi kan yang ngejar itu kan ikannya sendiri Bang. Iya, kan ayamnya sendiri. Ayamnya sendiri. Ya ayam salah nggak ketika ditangkap? Sama umpannya kan begitu kan? Kan nggak salah juga. Begitu sama. Ini kan perilaku biasa, perilaku manusia yang kemudian kita coba bikin analogi yang kurang dapat juga dengan cara umpan ayam tadi kan. Tapi masuk sebenarnya analogi sederhana itu. Contoh sederhana. Bicara analogi menarik Bang. Analogi kata kalau duitnya udah masuk atau umpannya udah masuk sekian, ditambah lagi sekian, udah masuk dong substansi pasal. Sudah masuk. Jadi pemerasan itu ada dua. Pemerasan secara aktif atau pemerasan secara pasif. Secara pasif itu seolah-olah nggak memeras tapi memeras. Ini yang terjadi, pemerasan secara pasif. Nah, bisa juga kombinasi antara pemerasan pasif sama pemerasan aktif. Pasif pura-puranya gas-gas ke sana, atau orang kejebur baru peras-perasnya kan halus. Supaya apa? Supaya nggak terjerat pidana, kan tujuannya itu. Pemerasan pasif tujuannya supaya tidak terjerat pidana. Pemerasan aktif itu biasanya kita kalau ditipu sama tukang peras atau ada tukang peras di jalanan, nah itu aktif dia. Dia nggak berani nggak peduli ada jerat pidana, kan dia aktif, habis itu kabur kan. Kalau pemerasan pasif kan tujuannya supaya bisa tidak terjerat pidana. Jadi ini termasuk pemerasan pasif sifatnya. Ya pelanggar pasti. Kenapa kok yang diperas ini merasa dugaan diperas itu kok di perdata dia tidak datang, di pidana tidak? Ya karena dia kan korban, udah korban digugat lagi kan begitu. Seperti itu. Dia Bang melihat dari itu hal biasa ya? Hal biasa. Gugat-menggugat tuh bisa yang digugat nggak datang juga nggak ada persoalan itu. Yang penting ada pengacaranya datang. Kalau di pidana wajib kan nanti Bang kalau sebagai saksi. Kalau saksi wajib dong. Barang siapa dipanggil sebagai saksi dalam suatu urusan pidana wajib datang. Kalau nggak kena pasal tik 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 kan begitu. Pasal tik tik itu dikatakan dugaan soal viralnya bebaskan Nikita atau bebas Nikita Mirzani itu no comment nih Bang dari sisi hukum Bang sendiri. Oh tentang petisi. Bebas saja, petisi boleh saja. Namanya pro dan kontra kan, petisi kan. Itu kan orang berpikir berpendapat. Opini makin besar bagus, nggak besar juga bagus. Gitu. Tapi kalau kebenaran keadilan itu ada jalannya sendiri. Logika hukum pasal atau substansi hukumnya belum bisa dikatakan bebas atau bersalah, itu tetap hakim yang menentukan. Kan dia lagi dalam proses persidangan. Dibuktikan dulu bersalah apa tidaknya lewat saksi-saksi, bukti-bukti, apakah Mas Gunsur apa tidak. Pasal mana yang masuk, pasal mana yang tidak, atau semua pasal bisa masuk gitu. Tapi kalau yang merasa diperas itu tidak ada kata damai, tapi kalau proses pidananya nanti tidak terbukti itu gugur ya Bang ya? Kita belum tahu hasilnya seperti apa. Tapi kalau tidak terbukti Nikita Mirzani memeras atau bersalah, tentunya si Nikita Mirzani bisa meminta ganti rugi kepada publik. Kepada negara. Kepada negara. Bukan kepada pelapor, kepada negara.